Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sekte Xuan yang mendalam. Mata Xiao Yan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan menoleh. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Namun, senyuman ini mengandung aura jahat, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Mata Xiao Yan menyapu tubuh ketiganya sebelum mereka mengeras. Kedua pria tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai bintang 8 Douzong. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan membuat hati Xiao Yan terkejut. Douzun. Tetua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Douzun. Intervensi tiba-tiba dari pria muda berpakaian putih telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat ketiga lelaki tua itu berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu bisa membawa barisan seperti itu, tampaknya latar belakang grup ini cukup kuat. Teman ini. Saya bisa membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang telah Anda berikan. Namun, bisakah Anda memberikan pelat tembaga ini kepada saya? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiao Yan. Kipas logam berwarna ungu di tangannya disematkan dengan erat pada pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Mata Xiao Yan menatap pria muda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menjentikan ke kipas berwarna ungu itu dengan cara seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiao Yan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga itu. Serangan mendadak Xiao Yan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu berubah sedikit kedinginan. Serangan balik pemuda itu tidak lambat. Jarinya menjentikan kipas. Dengan suara embusan, kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan potongan kipas di tangan Xiao Yan seperti bilah. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai terbentuk garis retakan kecil. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda berpakaian putih itu. Xiao Yan menjentikkan jarinya ke piring tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat itu dengan keras menghantam kipas berwarna ungu. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di atas lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu tampak menekan kuat ke platform batu giok. Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang dipenuhi kekuatan terayun ke arah wajah pria berpakaian putih itu seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat kaki ayun Xiao Yan yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia baru bisa melepaskan kipas metal saat ini. Dia mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiao Yan. Bocah, lancang sekali. Kedua tetua di belakang pria muda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 Douzong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiao Yan.
Mereka berdua baru saja akan menyerang ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiao Yan dengan busana seperti hantu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikan jarinya dan dua gumpalan uap keabu-abuan meluncur keluar. Hati-hati! Penatua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresi berubah di wajah dua gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi hingga mengeras. Setelah itu memblokir dua gumpalan uap keabu-abuan. Meski uap keabu-abuan tersumbat, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera, Dou Qi di dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan Dou Qi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Mengapa? Apakah Anda berniat untuk merebutnya dengan paksa? Dokter peri kecil bertanya dengan samar. Dia melirik pria muda berpakaian putih dan pria tua, yang memiliki ruang terdistorsi, setelah mengajarkan pelajaran kepada dua orang tua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun keduanya cukup kuat, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, tangisan yang akan mereka keluarkan dengan paksa ditelan oleh mereka. Dua Douzun, kali ini, mereka sepertinya telah menendang pelat logam. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Saya Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" Sekte Xuan yang mendalam. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat mendengar nama ini. Saat ini, dia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah Central Plains. Yang disebut Sekte Xuan yang mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah sedikit dengan lembah sungai es. Selain itu, bahkan memiliki jejak melampaui lembah sungai es karena di balik Sekte Xuan yang mendalam ini adalah Sekte Langit yang mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi di seluruh wilayah Central Plains sangat kompleks. Yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 paviliun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di dataran tengah. Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tidak menonjolkan diri. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah dari faksi-faksi peringkat selain Aula Jiwa dan Menara Pil. Beberapa dari faksi tersembunyi ini, seperti Klan Gu, tidak bisa diremehkan oleh Hall of Souls atau Pil Tower. Ada 3 sekte rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam. Benua itu menyebut mereka 3 sekte yang lebih rendah. Sekte Xuan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Xuan yang mendalam bahkan sebanding dengan faksi seperti Lembah Sungai Es. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah Sekte Xuan yang mendalam, mereka harus memberikan wajah Sekte Langit yang mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya sangat menakutkan. Saya hanyalah orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi Anda untuk memperhatikan. Saya yang pertama menemukan pelat tembaga ini, dan saya tidak memiliki niat untuk menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Sekte Xuan yang mendalam ini bukan orang biasa sekte, Xiao Yan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini ke pihak lain karena itu. Dia bahkan tidak takut pada Hall of Souls, apalagi Sekte Xuan yang mendalam ini. Kemuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ini.
Dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke lelaki tua yang ceroboh itu. Karena Xiao Yan telah menjentikan pelat tembaga tadi, pelat tembaga itu telah mendarat di tangan lelaki tua itu. Selama kau menyerahkan pelat tembaga itu kepadaku, aku akan membayar harga yang 2 kali lipatnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan di hadapan kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang menginginkan 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Orang tua yang ceroboh itu bermain dengan piring tembaga di tangannya. Dia memandang Xiao Yan dan Chen Xian dengan sedikit minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan piring tembaga itu ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, saya tentu saja tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima plat tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Tuan Tua." Orang tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah wilayah Menara Pil. Saya benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang berani bertingkah laku kejam di sini. Lupakan sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika anggota dari sekte langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri." Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan perlahan berkata, "Seorang teman tambahan setara dengan jalan tambahan. Menyinggung seseorang karena sesuatu yang Anda tidak yakin itu tidak masuk akal." Xiao Yan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, "Maaf. Saya pikir saya tidak diberkati menjadi teman Anda. Saya juga membutuhkan hal ini. Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin akan memberikannya kepada Anda secara gratis setelah saya mempelajarinya." Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. "HMPH." Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu, yang baru saja menderita kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, 2 aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh Little Fairy Doctor dan Tian Huo Zunze seperti air banjir. "Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 napas, kamu akan mati." Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor berbahaya saat dia menatap 2 orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Douzuns. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Mereka sering bertemu dengan elit Douzuns. Secara alami, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar dapat merasakan bahwa jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar akan terbaring di sini sebagai 2 mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiao yang samar-samar melirik 2 pria tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di samping yang menyipitkan matanya.
Saat mata mereka bertemu, Xiaoyan berkata, "Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, Anda tidak akan membiarkan wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah kepadaku." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiaoyan mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Ye Zong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggung kelompok Xiaoyan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya barulah sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman gelap sedingin es. "Old Xuan, bantu aku menyelidiki sekelompok orang ini. Keke, ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan seseorang yang mengancam saya. Menarik sekali. Silakan Ke." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.